Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen kelas 6. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas materi dari bab 4, yaitu tentang membangun kesetiaan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembahasan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari sikap berdoa yang baik. Bapa kami yang di sorga, puji syukur, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk kami kembali mengikuti pelajaran agama Kristen. Berkatilah kami agar kami bisa memahami dan mengerti setiap penjelasan dari guru kami. Terima kasih Bapa, berkatilah pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Semuanya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan penjelasan dari Mister. Bab 4 kita membahas tentang membangun kesetiaan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan melihat pengertian setia kepada Tuhan itu seperti apa. Nah, anak-anak tentu pernah mendengar kisah ada seekor anjing bernama Hachiko. Anjing ini terkenal sangat setia dengan tuannya atau pemiliknya. Tuannya ini bernama Hide Saburo. Ya, anjing ini begitu setia sekali dengan tuannya. Kemanapun tuannya pergi, anjing ini selalu mengikuti. Bahkan ketika tuannya pergi bekerja, anjing ini ikut mengantarkannya ke stasiun ataupun ke bandara. Demikian juga ketika tuannya pulang kerja, dia sudah standby menunggu, menyambut tuannya pulang di stasiun. Ya, anjing ini begitu setia, begitu mengasihi tuannya. Nah, seharusnya sebagai ciptaan Tuhan, kita juga belajar setia dengan Sang Pencipta. Semua ciptaan Tuhan seharusnya memiliki kesetiaan kepada penciptanya, terutama kita manusia yang diciptakan Tuhan paling mulia dari ciptaan yang lain. Harusnya kita juga setia kepada Tuhan, ya anak-anak. Nah, apa sih artinya setia? Kalau dalam bahasa Inggris setia itu itu menggunakan kata faithful, yang artinya patuh, taat, selalu berpegang teguh pada janji atau pendirian. Itulah setia. Jadi setia kepada Tuhan itu artinya mentaati, ya, mematuhi semua perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini kan tentu melalui wakil-wakilnya di bumi. Misalnya orang tua, guru, pemerintah, ya pendeta, ya mereka adalah wakil-wakil Tuhan, ya, untuk kita taati, kita turuti. Ya, setia itu artinya menuruti, mentaati, mematuhi setiap perintah Tuhan. Nah, ketika kita setia kepada Tuhan, maka di situ kita sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Ya, kita sedang menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, jadi ya kita mesti belajar setia ya. Nah, setia dengan
semua perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu diberikan melalui para wakil tadi. Kalau di rumah, ya orang tua. Jadi anak-anak harus mentaati perintah orang tua. Kalau di sekolah, guru. Ya, jadi ya murid harus mentaati, ya setia dengan aturan yang diberikan oleh guru. Dalam pemerintahan, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati semua peraturan dari pemerintah. Semua itu adalah wakil Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau setia kepada Tuhan, ya mentaati semua perintah Tuhan. Perintah yang ada di bumi ini, peraturan yang ada. Nah, berikutnya penting sekali untuk kita belajar setia kepada Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya di balik kesetiaan kita kepada Tuhan, itu ada berkat Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 3 sampai 13. Nanti anak-anak bisa buka Alkitabnya di rumah dalam Ulangan ini ya. Nah, di sana ada banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada orang yang setia. Apa saja itu? Ya, Tuhan katakan kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Jadi penyertaan Tuhan, ya, Tuhan akan selalu menyertai bagi orang yang setia kepadanya. Kemudian Tuhan memberikan buah kandungan. Ya, ini bagi para wanita, buah kandungan diberkati Tuhan. Artinya apa? Punya keturunan. Ya. Hasil pekerjaan juga diberkati Tuhan. Ya. Jadi setiap pekerjaan itu Tuhan selalu ada untuk memberkati. Kemudian berikutnya, melindungi kita dari para musuh-musuh kita. Artinya Tuhan akan membela kita. Tidak dibiarkan kita itu ya dipermalukan. Tuhan selalu melindungi kita dari para musuh, para penjahat. Kemudian berikutnya, memberkati pekerjaan, usaha, tanah ya yang kita miliki. Jadi semua yang kita miliki, pekerjaan, usaha, rumah, keluarga selalu dalam berkat Tuhan. Berikutnya menjadikan kita umat yang kudus. Artinya apa? Tuhan akan selalu menjaga kita agar kita tetap hidup benar, kudus, ya, tidak jatuh dalam dosa, ya, karena Tuhan selalu menjaga kita. Berikutnya memberikan kita kebaikan. Setiap hari ya Tuhan selalu memberi kita yang terbaik. Kebaikan Tuhan selalu ada, kesehatan, kepandaian, ya, dan lain sebagainya. Tuhan berikan itu. Terus kita tidak akan kekurangan, ya. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita kekurangan berkat. Tuhan tidak akan pernah membuat kita minta-minta, mengemis. Selalu Tuhan akan mencukupkan kita. Berikutnya Tuhan akan menjadikan kita pemimpin atau ya selalu menjadi yang terbaik, ya. Bukan yang terburuk, selalu menjadi yang terdepan, bukan terbelakang. Artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan akan dijadikan Tuhan yang terbaik. Selalu menjadi ya contoh ya bagi banyak orang. Dan tentu masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang setia. Namun sebaliknya, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Kutuk. Tuhan akan mengutuk, Tuhan akan mendatangkan kutuk, ya, malapetaka, bencana, musibah kalau kita enggak setia. Jadi anak-anak kita mesti belajar setia ya, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Berikutnya kita akan melihat ya belajar untuk setia dari beberapa tokoh. Di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa yang menunjukkan sikap setia kepada Tuhan. Dan kita mesti belajar dari mereka. Nah, dari sekian banyak tokoh ini kita akan melihat tokoh yang sering kita dengar, kita kenal, kita pelajari. Yang pertama adalah Abraham. Anak-anak pasti pernah membaca kisahnya Abraham. Abraham itu sebelum dipanggil Tuhan menjadi hambanya namanya Abram.
Dia tinggal di tanah Ur Kasdim bersama istri dan keluarganya. Ya. Dan Abraham ini dikenal setia kepada Tuhan. Setiap perintah Tuhan selalu dikerjakan, selalu dituruti tanpa berdebat. Itulah Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15, kita akan melihat di sana ya, kesetiaan tuh Abraham kepada Tuhan ketika Tuhan memerintahkan Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan seluruh kerabatmu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan, ke negeri yang harus kamu tempati. Ya. Sebenarnya berat bagi Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga besarnya. Tapi karena Tuhan memerintahkan, Tuhan suruh, Abraham taat. Dia setia dengan perintah Tuhan. Kenapa Tuhan kok memerintahkan Abraham keluar dari tanah kelahirannya? Karena negeri yang ditempati Abraham itu adalah negeri penyembah berhala. Satu negeri orang-orangnya itu menyembah berhala semua. Nah, Tuhan tidak ingin Abraham itu ikut-ikutan. Makanya Tuhan perintahkan Abraham keluar. Dan Abraham menuruti. Hasil dari kesetiaan Abraham kepada Tuhan apa? Abraham diberikan Tuhan anak perjanjian yang bernama Ishak. Padahal Abraham dan Sarah, istrinya, mereka tidak mungkin bisa punya anak. Umurnya sudah tua, ya, 75 tahun. Umur Abraham. Dan Sarah istrinya, rahimnya, kandungannya sudah tertutup. Jadi tidak mungkin bisa punya anak. Tapi lihat, karena kesetiaannya kepada Tuhan, Abraham dan Sarah diberkati Tuhan anak perjanjian bernama Ishak. Dari Ishak inilah lahir banyak keturunan Abraham. Ya, anak-anak. Bahkan Abraham menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, ya, yang luar biasa ketika Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Tuhan minta kepada Abraham, persembahkan anakmu itu, sembelihlah anakmu itu menjadi korban persembahan buat Tuhan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, itulah kisah iman Abraham diuji, kesetiaan Abraham diuji. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham setia dengan perintah Tuhan. Sekalipun berat perintah itu, tapi Abraham melakukannya dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Karena kesetiaannya kepada Tuhan yang begitu luar biasa, Abraham lagi-lagi hidupnya diberkati, semakin kaya hidup Abraham. Nah, jadi jelas ya, kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau menerima kebaikan dari Tuhan, belajar setia kepada Tuhan seperti Abraham. Contoh berikutnya lagi, ada Yusuf. Anak-anak bisa baca dalam Kejadian pasal 37 sampai 39. Ya, Yusuf ini luar biasa. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya. Masalah Yusuf sangat banyak. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Di Mesir, Yusuf difitnah oleh istri Potifar, kemudian masuk penjara. Di dalam penjara, kebaikan Yusuf dilupakan oleh juru minum yang bersama-sama dengan dia di penjara. Wah, pokoknya masalah Yusuf sangat banyak. Tapi di dalam masalah yang begitu banyak, Yusuf tetap sabar. Yusuf tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Yusuf tidak marah, Yusuf tidak kecewa. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, hasil dari kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, Tuhan memberkati Yusuf. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, menggantikan posisi Firaun. Memerintah ya, Mesir. Dia diberi kuasa untuk memerintah kerajaan Mesir. Ini luar biasa. Jadi anak-anak kalau mau belajar setia kepada Tuhan, hidup kita akan diangkat Tuhan menjadi orang hebat. Ya. Nah, itu Yusuf. Berikutnya yang terakhir kita belajar setia dari satu tokoh yang luar biasa. Dia adalah Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus masih menjadi manusia di bumi,
Yesus belajar setia kepada perintah Bapa. Ya. Salah satu kesetiaan ditunjukkan Yesus kepada Bapa, Allah Bapa adalah dia mau menuruti perintah Allah Bapa. Apa itu? Menderita sampai mati di kayu salib. Untuk apa sih Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib? Untuk menebus dosa manusia. Sebenarnya berat ini, perintahnya berat. Bagi Tuhan Yesus secara manusia berat, ya. Tetapi Yesus melakukannya dengan setia. Sekalipun perintah Allah Bapa sangat berat untuk dilakukan, Yesus tetap setia sampai dia mati di kayu salib, ya. Di dalam Taman Getsemani, Yesus sempat takut menghadapi kematian kayu salib. Saking takutnya Yesus sampai berpeluh, berkeringat seperti darah, ya. Bahkan dalam doanya Tuhan Yesus bilang apa? Ya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, biarlah berlalu. Itu keinginan Tuhan Yesus, tapi Yesus ingat dia harus taat, dia harus setia dengan perintah Tuhan. Akhirnya dia rela bersedia mati di kayu salib. Anak-anak nanti bisa baca dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 tentang kesetiaan Tuhan Yesus kepada perintah Bapa mati di kayu salib. Ya, nah, mari kita belajar setia. Bagaimana caranya kita belajar setia pada Tuhan? Ya, bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, belajarlah membangun hubungan yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Melalui rajin berdoa setiap hari, rajin baca Alkitab setiap hari, dan rajin beribadah. Sekolah minggu, ibadah hari Minggu. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat dengan hal seperti itu. Jangan kita malas berdoa, jangan kita malas baca Alkitab, malas ibadah. Itu berarti kita nggak setia kepada Tuhan. Ya, berikutnya kita tetap belajar percaya kepada janji Tuhan, tidak meragukan janji Tuhan, harus percaya sepenuh hati. Dalam Amsal 3:5, sepenuh hati, segenap hati kita percaya kepada janji Tuhan. Yang ketiga, memiliki tekad, komitmen untuk setia dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, materi hari ini kita diajar untuk belajar setia kepada Tuhan. Ada ayat hafalan yang anak-anak harus hafalkan di rumah. Di dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, kita harus belajar setia. Takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah materi kita hari ini, belajar membangun kesetiaan kepada Tuhan. Ingat, setialah kepada Tuhan, maka ada berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan. Sekian pelajaran kita hari ini, kiranya anak-anak diberkati Tuhan, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati, salam semuanya.